Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Wakiatun Naja, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 dengan NIM 2302041101131. Di sini saya akan menjelaskan terkait hadis keutamaan sholat berjamaah yang mengacu pada 6 kitab, yaitu dengan kitab pertama yang berjudul Kitab Syarah Al-Zarqani ala Muwatta Imam Malik, yang penulisnya itu bernama Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zarqani, tepatnya pada jilid 1 hadis ke-286 halaman 369, terbitan dari Darul Hadis. Pada Babul Fasli Sholatul Jama'ati ala Sholatil Fadli, mana hadisnya haddatsani Yahya an Malik an Nafi an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadli bisab'i wa isyrina darajatan. Dimana di sini Imam Malik meriwayatkan dari Nafi dari Abdullah bin Umar, an Maliki an Nafi an Abdillah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati tafdulu bifathi awalihi wa sukuni al-fa'i wa dhammi ad-dodi sholatul fadli bifathi al-fa'i wa shaddi al-mu'jamati ay al-munfaradi. Dimana artinya di sini sholat berjamaah lebih utama, kata tafdul dengan fathah pada huruf pertama, sukun pada fa dan domah pada dot, dibandingkan sholat sendirian, yang benar kata al-fat dengan fathah pada fa dan tasjid pada huruf mu'jamah yang berarti sholat sendirian. Kemudian riwayat Muslim dari Ubaidillah, wali muslimin min riwayati Ubaidillah, riwayat dari Imam Muslim dari riwayat Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar, bi dhammil aini an Nafi an Ibnu Umar sholatur rajuli fil jama'ati tazidu ala sholatihi wahdahu bisab'i wa isyrina darajatan. Artinya sholat seseorang dalam jamaah lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kemudian riwayat dari Tirmizi, qala Tirmiziyu ammatu man ra'ahu qalu khamsan wa isyrina illa Ibnu Umar faqala sab'an wa isyrina. Artinya mayoritas perawi di sini menyebutkan 25 kecuali Ibnu Umar yang mengatakan 27. Jadi At-Tirmizi mengatakan bahwa masyhurnya itu 25 dan banyak perawi juga yang mengatakan bahwa 25 adalah masyhurnya. Berbeda dengan pendapat Umar yang dimana dia mengatakan bahwa masyhurnya itu 27. Kemudian dari Al-Hafiz, qala al-hafidhu lam yakhtalif alaihi fi dzalika illa ma ra'ahu Abdur Razzaq an Abdillah bi fathil ain al-Umari faqala khamsan wa isyrina walakinna al-Umariyya dhaifan, yang dimana tidak ada perbedaan pendapat dalam riwayat Ibnu Umar kecuali apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Abdullah dengan fathah pada ain. Kemudian al-Umari yang mengatakan 25, tetapi al-Umari adalah perawi yang lemah. Baiklah, selanjutnya itu hadis lain Ibnu Umar, yaitu wa amma ghairu Ibnu Umar fasoha an Abi Sa'idin fil Bukhari wa Abi Hurairah wa an Ibni Mas'udi summa Ahmadu wa Ibni Huzaimah wa an Abi bin Ka'bi summa Ibnu Majah wal Hakimi wa an Aisyah wa Anasin inda As-Sirraji wa ja'a aidan min taruki dha'ifatin an Mu'adin wa Suhaibin wa Abdillah ibnu Zaidin wa Zaidi bin Sabit wa kulliha an At-Tabarani. Yaitu selain Ibnu Umar, hadis ini juga sahih dari Abu Sa'id dalam Sahih Bukhari dan Abu Hurairah, serta dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah, dari Ubay bin Ka'ab dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, serta dari Aisyah dan Anas dalam riwayat As-Siraj. Juga terdapat riwayat dhaif dari Mu'adz, Suhaib, Abdullah bin Zaid dan Zaid bin Sabit melalui jalur At-Tabrani. Itu selanjutnya perbedaan jumlah dalam riwayat Abu, yaitu wattafaqo al-jami'u ala khamsin wa isyrina siwa riwayati Abi faqala arba'un aw khamsun bisyakki wa siwa riwayati li Abi Hurairah inda Ahmada faqala bisab'in wa isyrina wa fi isnadiha syarikun al-qadi wa fi hifdihi dha'fun wa fi riwayatin li Abi Awana bid'an wa isyrina wa laysat mughayiratan li sidqin al-bid'a ala khamsin faraja'ati ar-riwayatu kulliha ila khamsi wa sab'i ila athara lisyakki. Artinya semua sepakat pada jumlah 25 kecuali riwayat dari Abu yang mengatakan 4 atau 5 dengan keraguan, dan kecuali riwayat dari Abu Hurairah dalam riwayat Ahmad yang mengatakan 27. Dalam sanadnya terdapat Syarik Al-Qadi yang dikenal lemah dalam hafalan. Ada juga riwayat dari Abu Awanah yang menyebut beberapa dan 20 bit wa isrin yang tidak dianggap bertentangan karena istilah bit mencangkup angka 5
Dengan demikian semua riwayat kembali pada angka 5 dan 7 tanpa mempertimbangkan keraguan. Selanjutnya itu pendapat Al-Baji. Waqala Bajiyu hada hadisu yaqtadi an sholata ma'mumi tuwadilu thamaniyatan wa ishrina min sholatil faddi li'annaha tusawiyaha wa tazidu alaiha sab'an wa ishrina. Ini mana Al-Baji berkata, hadis ini menunjukkan bahwa sholat seorang makmum setara dengan 28 kali sholat sendirian, karena sholat berjamaah setara dengan sholat sendirian ditambah 27. Selanjutnya itu pendapat Ibnu Abdul Bar. Waqala Ibnu Abdul Barri al-fadailu la tudraku biqiyasin wala madkhala fiha lin-nadhari wa innama hiya bitaufiqi qala wa qad ruwiya marfu'a bi isnadi la ahfaduhu al-ana sholatu al-jama'ati tafdulu sholata ahadikum bi arba'ina darajatan. Di sini Ibnu Abdul Bar berkata, keutamaan tidak dapat dicapai melalui analogi, kias atau nalar, melainkan berdasarkan ketetapan wahyu. Ia juga berkata telah diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang saat ini tidak kuingat. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat salah satu dari kalian sebanyak 40 derajat. Kemudian pendapat Ibnu Athir, yaitu wa amma qawlu Ibnu al-Athiri innama qala darajatan walam yakul juz'an wala nasriban wala haddan wala nahwa dzalika li'annahu arada as-sawaba min jihati al-uluwi wal artifai fa inna tilka fawqa hadhihi bikada wa kada darajatan li anna ad-darajati ila jihati fawqi fa ka'annahu banaha ala annal asla lafdu darajatin wa ma adaha min tasarru firruwati. Yang artinya Ibnu Atsir mengatakan istilah derajat digunakan bukan bagian porsi atau keuntungan karena menunjukkan pahala dari sisi ketinggian dan derajat, mengindikasikan kenaikan tingkat di sisi Allah. Dengan demikian, istilah derajat adalah inti asal, sedangkan istilah lainnya merupakan variasi dari para perawi. Selanjutnya itu pendapat Al-Tibbi, wa naqo at-Tibbiyu an at-Tauri bisti ma hasiluhu anna dalika la yudraku birra'yi bal marji'uhu ila ilmi an-nubuwati alladhi qasurat ulumu al-abai an idraki haqiqati kulliha intaha. Yang artinya At-Tibi menyebutkan keutamaan ini tidak dapat dirasionalisasi, tetapi hanya diketahui melalui wahyu kenabian yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Kemudian pendapat mengenai tambahan pahala dan revisi, yaitu nasih. Waqad jama'a baina riwayatai al-khamsi was-sab'i bi anna dzikra al-qalili la yanfi al-katsira wa hadha qaulun man la ya'tabiru mafhuma al-adadi. Lakin qala bihi jama'atu wa hukiya an asy-Syafi'i wa bi annahu la'allihu sallallahu alaihi wasallam akhbara bil khamsi summa a'lamahu Allah bi ziyadati al-fasli bi sab'in wa rudda bi annahu yahtaju ila tarihi wa bi anna dukhula an-naskhi fil mafaili mukhtalifun fiha lakin idza fara'na ala ad-dukhuli ta'ayyana taqaddumu al-khamsi ala as-sab'i li anna al-fadla minallahi yakbalu az-ziyadata la an-nuqsah. Di mana artinya itu pendapat untuk menggabungkan riwayat 5 dan 7 menyatakan bahwa penyebutan jumlah yang lebih sedikit tidak menafikan jumlah yang lebih besar. Pendapat ini diakui oleh sebagian ulama dan dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyampaikan 5, lalu Allah memberitahunya tentang tambahan pahala menjadi 7. Namun pendapat ini ditolak karena memerlukan kronologi yang jelas dan penerapan konsep nasih penghapusan dalam keutamaan masih diperdebatkan. Jika nasih diterima dalam hal ini, maka riwayat 5 dianggap lebih dulu karena keutamaan dari Allah selalu menerima tambahan bukan pengurangan. Selanjutnya itu perbedaan dalam mizan keutamaan derajat dan bagian. Wa jama'a aidan bi anna ikhtilafa al-adadaini bi ikhtilafi mumayyizihima wa alaihi faqila ad-darajatu asgharu minal juz'i wa rudda bi anna alladhi rawa anhu al-juz'i rawa anhu ad-darajata wa qila al-juz'u fid dunya wad darajatu fil akhirati wa huwa mabniyu ala at-taghayyuri. Ini mana pendapat lain menyebutkan bahwa perbedaan angka 5 dan 7 terkait dengan perbedaan dalam mizan keutamaan mewakili derajat atau bagian. Ada yang mengatakan bahwa derajat lebih kecil daripada bagian, namun pendapat ini ditolak karena perawi yang meriwayatkan istilah bagian juga meriwayatkan istilah derajat. Ada juga yang mengatakan bahwa bagian berlaku di dunia sedangkan derajat berlaku di akhirat, tetapi didasarkan pada pandangan adanya perbedaan makna. Selanjutnya yaitu faktor tambahan keutamaan. Wabil farqi baina qurbi al-masjidi wa bu'dihi wabil farqi biha bil musalli ka an yakuna a'lama au
wa bi iqaiha fil masjidi aw fi ghairihi wa bil farqi baina al muntadhiri li sholati wa ghairihi wa bil farqi baina irdakiha kulliha aw ba'diha wa bi kathrati al jama'ati wakil tihim wa bi anna sab'a mukhtasatu bil fajri wal isya'i au fajri wal asri wal khamsu bima ada dalika wa bi anna as-sab'a mukhtasatu bil jahriyati wal khamsa bisirriyati wa hada al wajhu indi au jahuha li talaba al insati summa qiraati al imami wal istima'i laha wali ta'miniha idza sami'ahu liwa fiqa ta'minal malaika summal hikmata fi hadal adadi muhaqqaqatul al makna. Dimana di sini artinya yaitu perbedaan angka 5 dan 7 juga dapat dijelaskan dengan beberapa faktor tambahan keutamaan, itu seperti jarak dari masjid, dekat atau jauh, keadaan orang yang sholat, apakah lebih berilmu atau lebih khusyuk, pelaksanaan di masjid atau di luar masjid, menunggu sholat atau tidak, sempat mengikuti keseluruhan jamaah atau hanya sebagian, jumlah jamaah banyak atau sedikit, dan waktu pelaksanaan. Riwayat 7 mungkin khusyuk untuk sholat subuh dan isya atau subuh dan asar, sementara 5 untuk yang lainnya. Nah, riwayat 7 juga dianggap khusyuk untuk sholat jahar yang dikeraskan bacaannya, sedangkan 5 itu untuk sholat syair yang lirih. Nah, pendapat ini lebih kuat karena mencangkup aspek mendengar bacaan imam, mendengar bacaan Al-Quran, menyimak bacaan amin, dan berbagai bentuk keselarasan lainnya. Berikut hikmah dari jumlah derajat. Summal hikmatu fi hadal adadi muhaqqatun al-makna. Yang dimana artinya hikmah di balik jamaah derajat ini sepenuhnya dapat dipahami maknanya. Baiklah, selanjutnya yaitu kitab kedua yang berjudul Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Imam Tirmizi, yang nama penulisnya itu Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri, tepatnya pada juz 1 halaman 536, nomor hadisnya 215. Di sini hadisnya amma hadisu Mu'adhi bin Jabalin fa akhrajahu al-Bazzaru wa Tabaru niyu fil kabiri marfu'an bilafdi wa fihi Abdul Hakimi bin Mansuri tufaddilu sholatul jama'ati ala sholatir rajuli wahdahu khamsatan wa isrina sholatan wa huwa dha'ifun kada fi majma'i az-zawaidi. Mana artinya di sini? Adapun hadis dari Mu'adz bin Jabal dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dalam Al-Kabir dengan lafaz sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat seseorang sendirian sebanyak 25 sholat. Di dalamnya terdapat Abdul Hakim bin Mansur yang dianggap lemah sebagaimana disebutkan dalam Majma' al-Zawaid. Kemudian amma hadisu Abi Sa'idin fa akhrajahu al-Bukhari. Mana adapun hadis dari Abu Sa'id dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya amma hadisu Abi Hurairah fa akhraju al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Dan di sini adapun hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya amma hadisu Anasin fa akhrajahu ad-Daraqutni. Adapun hadis dari Anas dikeluarkan oleh ad-Daraqutni. Dan selanjutnya yaitu qauluhu hadisu Ibnu Umar hadisun hasanun sahihun wa akhraju asy-Syaikhani. Kata beliau, hadis Ibnu Umar adalah hadis yang hasan dan sahih dan dikeluarkan oleh kedua syekh, yaitu Syekh Bukhari dan Muslim. Qauluhu hada hadisun hasanun sahihun wa akhraju al-Bukhari wa Muslimun wa ammatun man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama qalu 25 illa Ibni Umar fa innahu qala bi 27 qala al-Hafidh fil fathi ba'da dzikra qauli at-Tirmidzi hada lam yakhtalif alaihi fi dzalika illa ma waqa'a inda Abdur Razak an Abdullah al-Umari an-Nafi'i faqala fi 25 akinna Umariyah dhaifun wa waqa'a inda Abi Awanata fi mustakhrajihi min tariqi Abi Usamata an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' fa innahu qala fihi bi 25 wa hiya syaddatun mukhalifatun liwayati al-Huffadi min ashabi Ubaidillah wa ashabi Nafi'in wa inkana rawiyaha thiqatun. Selanjutnya yaitu kitab ketiga, kitab Fathul Bari ala Sahih Bukhari. Penulisnya itu Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam jilid 2 halaman 131 nomor 645 terbitan Maktabah Ghazali. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarona Malikun an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatil fardhi bi 27 darajatan. Mana pengantar babnya babu fadli sholatul jama'ati asyara az-Zainu bin
muniri ila anna dhahiri hadhihi jama'ati yunafi jama'ata allati qablaha thumma atola fi al-jawabi an dalika wa yakfi minhu an kauna asyai'i wajiban la yunafi kaunahu da fadilatin walakinna al-fadaila tatafawatu fal muradu minha bayanu ziyadati tawabi al-jama'ati ala sholatil fardhi. Artinya bab keutamaan sholat berjamaah. Az-Zain bil Al-Munir menjelaskan bahwa sekilas judul ini tampak bertentangan dengan bab sebelumnya. Namun ia memaparkan jawaban panjang yang intinya cukup dengan memahami bahwa sesuatu yang wajib tidak bertentangan dengan keberadaannya sebagai sesuatu yang memiliki keutamaan. Nah, keutamaan itu memiliki tingkatan. Dan maksud dari bab ini yaitu adalah menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, penjelasan tentang perbuatan al-aswad. Qala wakana al-aswadu ay bin Zaida an Nakhaiyu ahada kibari at-tabi'ina wa ataruhu hada wasalahu Ibnu Abi Syaibata bi isnadi sahiha walafduhu ida fatathu al-jama'atu fi masjidi qaumihi. Artinya di sini dikatakan dan al-Aswad yaitu al-Aswad bin Yazid an-Nakhai, salah seorang tabi'in senior, perbuatannya ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dengan lafaz jika ia terlewatkan dari jamaah di masjid kaumnya. Adapun keutamaan berjamaah, qauluhu sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bil jamati ay al-munfaradi. Selanjutnya, kitab keempat yang berjudul Syarah al-Nawawi ala Muslim. Penulisnya bernama Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Saraf al-Nawawi, yang terdapat pada juz 5 halaman 284, nomor hadisnya 649. Di mana hadisnya itu haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Ibnu Syihabin an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa isyrina juz'an. Nah, dalam sebuah riwayat fi riwayati inna sholatal jama'ati tufaddilu sholatal munfaridi bi khamsatin wa isyrina juz'an. Yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 50 bagian. Kemudian dalam riwayat yang lainnya itu wa fi riwayati bi khamsi wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 25 derajat. Selanjutnya wa fi riwayatin bi sab'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kemudian penyatuan antara riwayat-riwayat ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu wal jam'u bainaha min salasati juhin. Artinya penyatuan antara riwayat-riwayat ini dilakukan dengan 3 cara. Ahaduha, cara pertama, annahu la munafata bainaha fadzikru al-qalili la yanfi al-katsiri. Yang artinya tidak ada pertentangan di antara mereka karena penyebutan yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Kemudian wa mafhumu al-adadi batilun inda jumhuri al-asuliyina. Artinya pemahaman terhadap jumlah angka adalah tidak sah menurut mayoritas ahli usul. Cara ketiga, annahu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwali al-musallina was-sholati fayakunu li ba'dihim 25 wa li ba'dihim 27 bihasabi kamali as-sholati wa muhafadatihi ala hayatiha wa khusu'iha wa kathrati jama'atiha wa fadlihim wa syarafil baq'ati wa nahwi dzalika. Yang artinya cara ketiga itu bergantung pada kondisi para jamaah dan sholat mereka, sehingga bagian orang bisa mendapatkan 25 derajat dan bagian lainnya itu 27 derajat, tergantung pada kesempurnaan sholat mereka, kesungguhan dan menjaga tata cara dan kehusyuan, jumlah sholat, keutamaan mereka, serta kemuliaan tempat sholat dan hal lainnya. Kemudian pernyataan yang diambil sebagai jawaban yang diterima, fatilka hiya al-ajwibatu al-mu'tamadatu, itulah jawaban-jawaban yang diterima. Kemudian pendapat mengenai derajat dan bagian, wakila inna darajata ghairal juz'i wa hada
ghaflatu min qailihi fa inna hiya asrahihaini sab'an wa isrina darajatan wa khamsan wa isrina darajatan fakhtalafa al qadaru ma'a ma'a ittihadi lafdi ad-darajati. Ada yang berpendapat bahwa derajat berbeda dengan bagian. Ini adalah kelalaian dari pendapat tersebut karena dalam kedua kitab Sahih disebutkan adanya 27 derajat dan 25 derajat meskipun menggunakan kata derajat yang sama. Kemudian hujah para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Wallahu a'lam wa hajjaja ashabuna wal jumhuru bihadihi al ahadisi ala annal jama'ata laisat bi syarti lis-sahati as-sholati khilafa li Daud wala fardon alal a'yani khilafan li jama'ati min ulama'i. Artinya, dan Allah lebih mengetahui para pengikut kami dan mayoritas ulama menggunakan hadis-hadis ini sebagai hujah bahwa sholat berjamaah tidak wajib sebagai syarat sahnya sholat. Berbeda dengan pendapat Daud. Nah, pendapat tentang kewajiban sholat berjamaah yaitu di mana pendapat yang dipilih adalah bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ada juga yang berpendapat bahwa itu hanya sunnah. Semua dalil-dalil ini dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan kitab Al-Mahzab. Kemudian kitab yang kelima itu berjudul kitab Syarah Imam Ibnu Majah, pengarangnya Ra'id bin Sabri Ibnu Abi Alfa Aman Al-Urdun, yang terdapat pada jilid 1 halaman 356, nomor hadisnya 786, terbitan dari Baitul Afkar Ad-Dauliyah. Dimana di sini hadisnya an Hilali Ibnu Maimun an Atha'i bin Yazida an Abi Sa'idah al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'ati tazidu ala sholatihi fi baitihi khamsan wa isrina darajatan. Nah, penjelasan tentang perbedaan derajat, yang dimana dalam hadis ini itu disebutkan 25 derajat, sementara dalam hadis Ibnu Umar disebutkan 27 derajat. Penjelasan yang dapat menghubungkan keduanya adalah bahwa kita mengetahui adanya perbedaan derajat yang lebih tinggi datang kemudian karena Allah menambahkan karunia-Nya kepada hambanya dan tidak mengurangi apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Maka Allah pertama kali memberikan kepada orang-orang mukmin mengenai karunia-Nya, lalu Allah memberikan kepada mereka lebih banyak lagi dan memerintahkan mereka untuk berjamaah. Nah, adapun di sini pendapat Imam Nawawi yaitu wa amma wajhu qasri al-fadilati ala khamsin wa isrina wa ala sab'i wa isrina akhraja famarji'uhu ila al-ulumi an-nabawiyyati allati la yudrikuha al-uqala'u ijmalan faslan anit tafsili. Yang artinya, adapun alasan mengapa derajat itu dibatasi menjadi 25 atau 27 derajat, hal ini terkait dengan ilmu-ilmu kenabian yang tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh akal manusia, apalagi dalam dalilnya. Di sini terdapat 3 pendapat mengenai derajat, yaitu al-awwal anna dzikra al-qalili la yanfi al-katsiri. Ats-tsani ma dzakarahu at-tawru Bustiyu. Yang asalis annahu yakhtalifu biikhtilafi hali al-musalli was sholati. Fali ba'dihim khamsun wa ishruna wali ba'dihim sab'un wa ishrina bihasabi kamali as-sholati wal muhafadati ala qiyamiha wal khusyu'i fiha wa syarafi al-buq'ati wal imami. Di sini Imam Nawawi menyebutkan 3 pendapat, yaitu pertama menyebutkan sedikit, tidak menafikan yang banyak. Yang kedua itu apa yang dijadikan oleh Turbusti. Yang ketiga yaitu tidak tergantung pada keadaan si pemimpin dan sholatnya, maka sebagian orang bisa mendapatkan 25 dan sebagian orang itu mendapatkan 27 derajat sesuai dengan kemampuan sholat, penjagaan terhadap tata cara sholat, kehusuan, kemuliaan tempat dan imam. Nah, kesimpulan tentang keutamaan jamaah ini yaitu wadzahiru anna hadhil fasilata li mujarradil jama'ati ma'a qat'i an nadhari amma dzukira li anna ba'da al-buqa yazidu ad'afan katsiratan fal mu'tamadu ma dzakarahu atau bustiyu, yang artinya
Yang jelas adalah bahwa keutamaan ini hanya berlaku untuk jamaah tanpa memperhatikan hal-hal lain yang disebutkan, karena beberapa tempat bisa memberikan keutamaan yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, yang lebih dipercaya adalah apa yang dijelaskan oleh Turubusti. Kemudian yang terakhir yaitu kitab yang berjudul Zakiratu al-Uqba fi Syarhi al-Mujtaba, yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa, terbitan dari Dar al-Burum, tepatnya pada juz 6 halaman 372, nomor hadisnya itu 486. Di mana di sini hadisnya berbunyi akhbarona Katsiru bin Ubaidi qala haddatsana Muhammadu bin Harbi ani Zubaidi ani Zuhri an Sa'idi bin Musabbi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafdulu sholatul jama'ati ala sholati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa ishrina juz'an wa yajtami'u malaika al-laili wan nahari fi sholatil fajri waqra'u in syi'tuhum, di mana Katsiru bin Ubaid siqatu qala Abu Hatim siqatun wa qala an-Nasa'i la ba'sa bihi mata sanata ma ataini wa khamsina au qablaha bi qalilin au ba'daha. Katsir bin Ubaid adalah perawi yang terpercaya. Abu Hatim berkata, ia terpercaya, dan An-Nasai juga berkata, tidak masalah dengannya. Ia wafat pada tahun 250 Hijriah atau beberapa tahun sebelum atau setelahnya. Dan di sini juga siqatan sabtu min akabiri ashabi az-Zuhri tuwafi sanata mi'ati wasiti wa arba'ina, di mana Az-Zubaidi Muhammad bin Al-Walid adalah perawi yang sangat terpercaya dan salah satu murid utama Al-Zuhri yang diwafat pada tahun 146 Hijriah. Nah, di sini juga ada Al-Imamu Al-Hujjatu Al-Faqihu As-Sabtu tuwaffiya sanata mi'atin wa khamsi wa ishrina. Al-Zuhri Muhammad bin Muslim adalah seorang imam hujjah, ahli fikih dan terpercaya yang wafat pada 125 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya As-Sahabiyu Al-Jalilu radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang mulia, semoga Allah meridhoinya. Dan kemudian di sini Lato iful isnadi as-sanadu min sudasiyati al-musannifi, ini mana rantai perawi ini adalah salah satu sanad yang terdiri dari 6 orang dalam kitab al-musannif. Semua perawi dalam sanad ini adalah orang-orang yang terpercaya dan mulia. Hadis mereka telah dikeluarkan oleh semua imam hadis kecuali Katsir bin Ubaid yang hanya diriwayatkan oleh al-musannif Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian syarhu al-hadisi tafdulu sholatul jama'ati ala sholati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa ishrina juz'an. Salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian sebanyak 20 kali lipat. Fi riwayati bi sab'in wa ishrina darajatan, dalam riwayat lain disebutkan sebanyak 27 derajat. Wa yajtami'u malaikatul laili wan nahari fi sholatil fajri. Malaikat malam dan siang berkumpul dalam salat fajar, salat subuh. Kemudian tanbihun ad-dhahiru anna qawlahu waqra'u in syi'tum min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimana tampaknya ucapan bacalah jika kalian mau adalah bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.